Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, digitalisasi saat ini menjadi konsen utama di semua sektor, termasuk di bidang perbankan. Di tengah perkembangan transaksi digital saat ini, lalu seperti apa layanan digitalisasi yang dihadirkan oleh perbankan? Untuk menjawabnya lebih jauh sudah hadir bersama kami narasumber kita dalam Sapa Sulsel. Kali ini langsung saja kita sapa, ada Bapak Edson Yudhistira. Halo Pak. Halo Mbak Wafik. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik-baik. Baik, saudara, Bapak Edson Yudhistira ini adalah Area Head Bank Negara Indonesia atau BNI Regional Office 7 Makassar. Baik, kita membahas nih Pak soal agenda besar di mana perbankan saat ini agenda besarnya adalah digitalisasi. Ya. Bagaimana Anda melihat hari-hari terakhir ini perkembangan digitalisasi perbankan saat ini Pak? Oke, Mbak Wafik, mungkin kalau kita lihat ya di era sekarang dibanding dengan yang sebelumnya ya, banyak sekali perubahan. Ya, jadi kalau kita bicara khususnya di perbankan ya, kalau dulu orang transaksi itu harus datang ke cabang atau ke outlet kita gitu ya untuk bertransaksi. Jadi untuk digitalisasi ini kita sekarang memang sudah sangat berubah gitu. Artinya bahwa era yang sekarang ini bukan lagi bicaranya era yang semuanya konvensional. Ya, jadi eranya itu adalah sekarang era digitalisasi, Mbak, gitu. Jadi yang dulunya mungkin orang ingin datang ke cabang, kemudian antri gitu ya. Tapi sekarang ini di perbankan tidak lagi seperti itu, Mbak. Sebagai contoh, ya, kalau kita bicara digitalisasi, kita bedakan ada antara perusahaan dengan perorangan ya. Saya bicara dulu perorangan. Kalau kita bicara perorangan, seperti kita inilah ya. Kita ini kan sebenarnya semuanya nasabah bank nih, ya kan? Jadi ketika kita mau bertransaksi, ya kita pastinya mencari cabang terdekatnya, gitu kan? Dulu ya kita bicara dulu. Cabang terdekat, kemudian kita lihat waktunya. Oh, udah buka atau belum? Kemudian juga kita lihat juga waktu kita, gitu ya. Jadi artinya sangat kompleks, gitu, sehingga masyarakat mungkin merasa mau ke cabang itu atau ke bank itu kayaknya kok sulit gitu. Nah, makanya sekarang ini di era yang sekarang ini kita mau bisa bilang bahwa kondisi itu mungkin sudah tidak ada lagi ya, karena tidak lagi terbatas oleh waktu, tidak lagi terbatas oleh jarak gitu. Nah, melalui apa? Yaitu melalui digitalisasi. Nah, kalau kita bicara transaksi yang sifatnya perorangan ya gitu ya. Ya, sekarang ini kita ada yang namanya mobile banking atau kita sebut BNI Mobile Banking. Jadi ketika nasabah itu ingin bertransaksi, mereka nggak perlu lagi mencari cabang, Mbak, gitu. Cukup duduk seperti Mbak sekarang ini, terpikir mau beli apa atau transfer kemana gitu ya, itu cukup dengan mengambil handphone, kemudian bertransaksi. Baik. Ya, mau transaksi transfer, mau pembelian, mau pindah buku, ya, mau istilahnya isi tap cash gitu ya. Ya, semuanya itu dilakukan tanpa harus datang lagi ke cabang. Nah, itulah bentuk digitalisasinya, Mbak. Jadi memang kita ingin nasabah ini sekarang ini adalah merasa bahwa digitalisasi itu is a must yang memang harus dijalankan atau harus digunakan oleh masyarakat. Baik, Gitu, Mbak. di tengah banyaknya kemudahan kemudian yang dihadirkan dalam digitalisasi perbankan saat ini, bagaimana kemudian BNI mendorong nasabah untuk migrasi ke transaksi digital, Pak? Nah,
kami memang ada beberapa strategi ya Mbak ya. Sebagai contoh, memang kami rasa sulit itu merubah mindset masyarakat mengenai digitalisasi ini ya. Jadi seperti yang kita lakukan strateginya adalah ketika nasabah datang ke outlet kami, di outlet kami atau cabang kami itu kami sediakan mesin-mesin, Pak. Contoh misalnya kalau misalnya nasabahnya ingin transaksi, transfer, pindah buku, kami siapkan ATM. Gitu. Dan ATM sekarang ini berbeda dengan dulu. Kalau dulu kan ATM-nya cuman istilahnya tarik saja. Betul. Sekarang ATM bisa tarik dan setor, Mbak, gitu. Nah, kemudian kami juga ada mesin kami sebut namanya DigiCS, Pak. Digital CS. Jadi artinya yang dulunya mungkin customer service-nya itu orang-orang, sekarang diganti dengan digitalisasi. Ya, jadi sehingga nasabah itu kalau misalnya mau buka rekening itu bisa di mesin kami. Gitu. Jadi nggak perlu lagi ngantri di customer service ya, cukup datang ke DigiCS, mau melakukan buka rekening atau mau melakukan ganti kartu gitu ya, atau mungkin mau ke print juga, kita juga ada DigiPrint. Jadi artinya kami coba melakukan perubahan mindset di masyarakat bahwa bahwa ini digitalisasi ini memang udah merupakan era yang harus dijalankan oleh seluruh masyarakat, Mbak. Gitu. Baik, dari sekian banyaknya nih produk-produk digital dari BNI, ada produk yaitu BNI Mobile Banking. Ya. Bisa dijelaskan nih Pak, fitur-fiturnya apa saja dan benefit yang didapatkan oleh nasabah apa saja? Oke. Sebenarnya banyak sekali Mbak ya, kalau bicara BNI Mobile Banking ya Mbak. Jadi selain mungkin kita bicara transaksi transfer, kemudian istilahnya pembayaran billing tagihan gitu ya. Kita juga bisa melakukan di situ ada namanya live goal setting gitu. Jadi nasabah itu bisa merencanakan mungkin liburannya atau mungkin rencana jangka pendeknya gitu ya. Kita siapkan itu di dalam mobile banking. Kemudian pun juga kita juga di mobile banking itu ada namanya di kado. Jadi kalau misalnya ada saudara atau teman yang sedang ulang tahun gitu ya, itu kita bisa kasih kado ulang tahunnya lewat mobile banking. Kemudian juga terkait sama transaksi, katakanlah mau berinvestasi Mbak. Nah itu juga kita juga ada di mobile banking. Jadi sehingga mobile banking ini benar-benar kita ciptakan untuk masyarakat supaya kebutuhannya itu bisa terpenuhi oleh mobile banking itu sendiri gitu Pak. Baik, jadi dari sekian banyaknya fitur-fitur yang ada di produk-produk dari BNI sendiri, apakah disiapkan juga asisten untuk masyarakat yang bisa dibilang belum terbiasa dengan transaksi digital ini Pak? Oke Mbak. Kalau kita bicara asisten, di outlet kami ada Mbak, namanya BDA, gitu ya istilahnya. Mereka kami siapkan di setiap outlet kami. Ketika ada nasabah yang ingin menanyakan transaksinya itu, mereka siap di outlet-outlet yang ada di tempat terdekat dari nasabah, gitu. Tapi selain itu, kalau misalnya memang tidak bisa datang, ya nanti juga bisa by call Pak, gitu. By call, kita kan ada layanan call center yang 24 jam, bisa call di 15046. Itu jadi transaksi apapun yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan di call center tersebut Mbak. Baik, jadi layanannya dibuka seperti itu ya Pak Seperti ya? itu Mbak. Baik, nah saudara, dari perkembangan teknologi digital transaksi di perbankan saat ini yang sebegitu maju, tentunya masyarakat atau nasabah punya ekspektasi yang lebih tinggi terhadap pelayanan digital transaksi. Hal-hal apa saja kemudian yang perlu dipenuhi oleh perbankan? Kita akan membahasnya lebih jauh usai jeda berikut ini. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Saatnya nurani menjadi inti.
menggerakkan pribadi untuk dapat bersinergi di lajunya roda teknologi. Melalui ekosistem yang mendukung tiap lini, Kompas menjaga amanat hati nurani rakyat untuk terus dapat menunjukkan arah, memastikan kendali atas kecerdasan buatan yang dipandu kebijakan nurani. 58 tahun Kompas berinovasi, menyatukan teknologi dengan hati. Saudara, masa buruh demo di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Dan kebakaran depo Pertamina Pelumpang Koja Jakarta Utara. Informasinya api. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Dan saudara, berikutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas. Mari kita melihat CCTV di kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang tidak yang bekerja jadi di anggota istana, partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya, infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, saudara. Kami akan lanjutkan kembali perbincangan kami bersama dengan Bapak Edson Yudhistira, Area Head Bank Negara Indonesia Regional Office 7 Makassar. Baik, pada segmen sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan program-program dan juga produk-produk unggulan dari BNI untuk transformasi transaksi digital saat ini. Di tengah perkembangan teknologi saat ini yang semakin maju, tentunya masyarakat dan juga nasabah punya ekspektasi yang tinggi dalam mengakses digital mobile banking. Bagaimana kemudian dari BNI sendiri untuk mewujudkan ekspektasi itu? Silahkan. Jadi kalau kita bicara ekspektasi, memang sebenarnya sekarang ini memang tadi seperti saya katakan di awal, ya, semuanya berubah. Kalau kita bicara dulu itu dengan sekarang tuh berubah. Berubahnya bagaimana? Jadi kalau dulu kita bicaranya semuanya produk centric. Jadi apa yang produk itu kita ciptakan, yang penting itu bisa digunakan kan gitu Pak. Nah tapi kalau sekarang ini lebih ke arah customer centric. Jadi artinya itu apa? Jadi apa yang kita create ini adalah merupakan ekspektasinya nasabah gitu. Jadi kalau kita tadi bicara digitalisasi ya, khususnya di BNI Mobile Banking, memang ekspektasinya nasabah inilah yang memang kita ciptakan supaya ini bisa digunakan oleh nasabah itu sendiri. Ya, jadi seperti ya tadi ya, jadi nggak perlu ngantri, kemudian juga friendly user ya, kemudian juga jaringannya oke gitu ya. Kemudian istilahnya antar bank juga bisa digunakan, bahkan sampai dengan ke luar negeri gitu. Jadi memang ekspektasi nasabahnya itulah yang menjadi pedoman kita untuk meng-create digitalisasi ini supaya bisa digunakan oleh nasabah gitu Pak. Baik, sejalan dengan transformasi peralihan transaksi digital saat ini Pak, dalam rangka ikut terlibat dalam program-program pemerintah khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, program-program apa saja kemudian yang dijalankan oleh BNI? Oke, kalau banyak sekali sih Mbak ya kalau kita bicara program khususnya di Sulsel ini ya. Jadi kalau kita bicara digitalisasi kembali lagi, ini kita bicara ada produk kita yang namanya Agen 46 gitu Mbak. Jadi Agen 46 ini sebenarnya apa sih gitu ya. Jadi ini merupakan branchless-nya BNI gitu Mbak. Artinya branchless itu memang mereka tidak perlu ada tempat sepanjang mereka itu bisa melayani nasabah di sekitarnya gitu Mbak. Jadi artinya bukan kita yang mengadakan, tapi ini merupakan mitra kita yang memang mereka bertempat di tempat yang memang tidak ada BNI-nya, gitu. Jadi BNI 46 ini merupakan kepanjangan tanganan BNI. Ya sebagai contoh, misalnya di daerah-daerah pelosok kayak misalnya di sini banyak sekali Mbak gitu, daerah Maros, kemudian di Goa,
bahkan yang di Takalar gitu ya. Jadi ketika di sana tidak ada BNI, itu di sana ada BNI Agen 46 Pak, gitu. Jadi fungsinya apa? Fungsinya ini mereka sama dengan perbankan. Mereka bisa melakukan transaksi, bisa melakukan pembayaran, bahkan mereka juga bisa melakukan aktivitas perbankan lainnya, Mbak. Karena kita klasifikasikan Agen 46 ini sesuai dengan ininya, lokasi dan kemudian segmennya, Mbak. Seperti itu, Mbak. Baik, jadi secara tidak langsung juga Agen 46 ini juga bisa membantu UMKM yang ada di daerah ya Pak ya? Betul, Mbak. Baik, yang menjadi pertanyaan nih kemudian Pak, syaratnya untuk bisa menjadi Agen 46 sendiri untuk di daerah seperti apa? Syaratnya sangat mudah, Mbak, gitu ya. Penting ya istilahnya mereka memang sudah pasti punya tempat gitu ya, punya tempat untuk dijadikan Agen 46. Kemudian pun juga mereka juga punya usaha, Mbak, gitu. Artinya usaha yang sudah berjalan gitu. Jadi sebenarnya ini kita bicaranya adalah merupakan apa namanya, pendapatan sampingan daripada usaha yang memang selama ini mereka jalankan gitu. Bahkan mungkin akan menjadi pendapatan utamanya gitu kan, karena mungkin lebih besar gitu. Jadi seperti halnya kayak toko kelontong atau bahan campuran gitu ya, atau mungkin kantor-kantor yang memang jauh dari BNI dan mereka punya koperasi gitu ya. Nah itu bisa mereka bisa menjadi Agen 46. Dan kemudian yang pastinya mereka juga punya modal, Mbak, modal awalnya. Jadi karena ketika nanti transaksi tarik setor, ya itu semuanya dilakukan itu menggunakan dana atau modal awalnya dari yang bersangkutan gitu. Baik, menarik sekali. Jadi harapannya adalah UMKM bisa berdaya ya Pak ya di daerah. Betul. Kita ke sorotan lain Pak, terkait dengan pemenuhan rumah layak huni dan juga rumah impian bagi masyarakat. Bagaimana kemudian peran yang diambil oleh BNI untuk mewujudkan ini? Kalau untuk rumah layak huni kebetulan memang di sini marak sekali, atau mungkin bisa dibilang peminat daripada rumah layak huni itu sangat banyak ya, Mbak ya. Jadi memang kalau kita bicara program pemerintah itu ada yang namanya KPR subsidi, atau mungkin disebutnya dengan FLPP gitu ya. Nah KPR subsidi ini memang tujuannya adalah untuk membantu masyarakat untuk memiliki rumah gitu dengan biaya yang cukup murah gitu. Jadi artinya kalau kita bicara KPR itu mungkin bayangannya itu harganya untuk mungkin udah berapa ratus juta gitu ya. Tapi dengan subsidi ini itu harga sudah dipatok oleh pemerintah. Jadi bukan dari pihak developernya, tapi pemerintah sudah mematok bahwa harganya adalah sekian, sehingga masyarakat tahu gitu berapa angsuran atau kewajiban yang harus mereka keluarkan untuk memiliki KPR subsidi tersebut, Mbak. Baik, untuk kredit Gria ini Pak, kemudahan-kemudahan apa saja kemudian yang bisa didapatkan oleh masyarakat ketika ingin mengurus untuk kredit ini? Khususnya untuk di BNI ya, Mbak ya. Ya sebenarnya kalau bicara kemudahan, sepanjang memang nasabah ini merupakan masyarakat yang memang bisa kita berikan KPR, itu ya pastinya akan kita berikan kemudahan. Nah memang ada dua, Mbak, kalau kita bicara tipe nasabah ini. Kalau bicara KPR ya atau Gria, mungkin yang pertama itu adalah merupakan karyawan. Nah kalau karyawan ini kan berarti kan dia punya pendapatan pasti. Nah jadi kita nanti akan hitung dari pendapatan pasti itu kira-kira berapa kewajiban yang harus dia bayarkan, itu dihitung total dengan kewajiban dia di tempat-tempat yang lainnya. Nah, sehingga kalau memang ini bisa kita berikan KPR-nya, kita dengan akan sangat mudah akan memberikan fasilitas KPR Gria ini kepada nasabah. Kemudian yang kedua itu adalah kalau nasabahnya merupakan pengusaha, Mbak. Nah, kalau pengusaha ini kita tetap juga bisa berikan gitu ya. Tapi memang larinya memang bukan di subsidi, Mbak, gitu, tapi larinya lebih ke arah komersil. Tapi itu tidak menutup kemungkinan apabila memang si nasabah ini juga punya karyawan atau pegawai yang memang juga ingin mengajukan KPR bersubsidi tersebut, Mbak. Ya. Bisa dijelaskan juga nih Pak kepada pemirsa di rumah yang membedakan sih sebenarnya dari kredit Gria dari BNI dengan produk-produk dari bank lain itu seperti apa? Ya, kalau yang bedanya apa ya? Mungkin kalau bicara perbedaannya mungkin dari sisi kecepatan proses ya, Mbak.
kemudian juga dari suku bunga, ya, dan juga kerjasama dengan developernya, Mbak. Jadi kita pun juga ketika memberikan kredit Gria ini kepada nasabah itu, kita sudah pastikan bahwa developer ini merupakan developer yang bonafit, atau paling tidak developer yang secara reputasinya itu bagus, Mbak. Artinya tidak, ibaratnya tidak memunculkan kredit-kredit bermasalah di tempat lain gitu ya, Mbak ya. Baik, jadi itu tadi ya kategori-kategori yang tentunya harus diperhatikan oleh nasabah sebelum mengajukan kredit di BNI. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu, Pak Eson. Kita akan lanjutkan kembali, saudara, perbincangannya masih seputar digital service di bidang perbankan. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengambil nama tas tradisional Papua, Noken diartikan sebagai sebuah sistem atau cara yang telah disahkan oleh negara untuk menghitung perolehan suara capres-cawapres, caleg dan parpol di sebagian wilayah Papua. Noken gantung dengan tas Noken sebagai kotak suara dan Noken Big Man. Keputusan sepenuhnya berada di tangan ketua adat yang paling berpengaruh. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang sekarang? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Gubernur Lampung kebingungan terkait nama daerah saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Lampung Tengah. Segarkan kembali wawasan informasi Anda dengan berita-berita peristiwa terkini. Pilihan dari meja redaksi kami. KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Charles III resmi menjadi Raja Inggris menggantikan Ratu Elizabeth II. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Baik, Anda kembali menyaksikan Sapa Sosial, saudara, di Kompas TV, independen, terpercaya. Masih soal digitalisasi perbankan saat ini. Melihat dengan perkembangan teknologi saat ini yang semakin pesat, Pak, bagaimana kemudian BNI bisa meningkatkan pelayanannya kepada nasabah? Oke, Mbak. Kita kan memang ini kita bicaranya digitalisasi ya. Jadi tadi yang kita jelaskan, kita diskusikan itu kan semuanya tuh melalui digitalisasi. Jadi kalau kita bicara kendala masalah di masyarakat itu, ya sebisa mungkin kita arahkan untuk penyelesaian di digitalisasinya, Mbak. Baik itu mengenai transaksi, baik itu mengenai tadi ya Gria, kemudian Agen 46, itu semuanya by digital, Mbak. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa sekarang ini kalau bicara konvensional itu mungkin persentasenya sudah sangat berkurang gitu, karena semuanya dilarikan semua ke arah digital. Ya, jadi tadi permohonan menjadi agen, permohonan menjadi untuk Gria, buka rekening, semuanya sekarang udah by digital, Mbak, melalui mobile banking. Apalagi kalau misalnya kita mau bertransaksi yang sifatnya itu secara rutin, kita punya yang namanya cash management. Jadi semuanya itu udah kita berikan solusinya melalui digital, Mbak. Memang kalau kita bicara layanan itu memang nggak ada yang sempurna ya, gitu ya. Nah, disinilah memang kita butuhkan ya masukan, saran dari nasabah, apa-apa saja yang memang perlu kita perbaiki, kita sempurnakan, itu akan kita lakukan. Karena perubahan itu pasti ada, nggak akan nggak ada gitu. Jadi semuanya pasti akan berubah, sehingga memang masukan dan dari nasabah itu memang kita perlukan, Mbak. Baik. Nah, jadi kalau kita bicara layanan untuk nasabah sendiri pun itu kita sebenarnya juga sudah punya yang namanya call center tadi ya, Mbak, ya, 15046 tadi itu. Baik. Itu istilahnya kita tuh
respon center gitu. Respon center itu kita bahkan punya SLA untuk bagaimana menangani masukan keluhan nasabah, baik itu melalui media atau melalui datang langsung ke cabang. Jadi sehingga kita ingin supaya nasabah ini yang memang datang ke kita, yang mengajukan keluhan kendala ataupun masukan itu merasa terlayani. Seperti itu, Mbak. Baik, salah satu tantangan saudara dan juga Pak Ehsan dalam digitalisasi transaksi digital ini adalah masalah keamanan. Itu juga selalu menjadi kekhawatiran bagi pengguna mobile banking tentunya. Bagaimana dari BNI sendiri ini untuk bisa menjamin dan juga menjaga keamanan nasabah? Ya, memang ini yang perlu diketahui oleh banyak masyarakat, Mbak. Jadi kalau kita bicara digital itu tidak ada lagi yang namanya petugas itu mengkonfirmasi. Ya, jadi artinya mungkin kalau kita bicara transaksi lah ya, seperti ketika kita melakukan transaksi apapun itu kan biasanya itu muncul OTP. OTP. Jadi OTP itu sebenarnya kan kode rahasia atau password. Itu yang memang yang hanya diketahui oleh nasabah. Jadi itu jangan diberikan kepada petugas bank atau pihak manapun gitu. Jadi kalau kita bicara tadi bagaimana untuk menghindari terjadinya fraud gitu ya, atau artinya jangan sampai ini ada nasabah yang merasa dirugikan, ya transaksinya itu jangan diberikan kepada atau diinformasikan kepada siapapun. Itu sekali lagi mungkin saya ingatkan, tidak ada petugas bank manapun yang menanyakan, apalagi menanyakan kode password, OTP seperti itu, karena itu rahasia gitu, Mbak. Baik, jadi lagi-lagi seluruh kode ataupun paspor yang dimiliki oleh nasabah harus dijaga dengan baik ya Pak, supaya tidak bisa kecolongan. Baik, terkait dengan kedepannya nih Pak, bagaimana kemudian strategi dari BNI dalam memperluas dan juga membangun transaksi digital yang baik, khususnya di Sulawesi Selatan? Ya sudah tentu memang kita pingin di Sulsel ini ya, mungkin kalau kita lihat karakternya, masih banyak yang seneng lihat uang tunai, gitu ya. Jadi, nah ini yang memang PR kita. Jadi PR-nya kami di BNI dan juga arahan dari BI bahwa sebisa mungkin transaksi yang namanya cashless itu sudah harus mulai ditingkatkan, ya, karena transaksi cashless ini sebenarnya bukan transaksi atau istilahnya strategi yang dicanangkan oleh BNI saja, tapi memang ini sudah merupakan program dari BI untuk menjalankan yang namanya cashless transaksi. Jadi sehingga ya nasabah-nasabah tidak lagi menggunakan atau memegang dan uang-uang tunai gitu. Nah, jadi kalau kita tadi bicara strateginya, ya sebisa mungkin dimanapun gitu ya, baik dari komunitas, kemudian dari instansi maupun dari individu pun juga kita coba dorong supaya ya masyarakat ini bisa bertransaksi melalui digital. Kalau pandangan Anda sendiri Pak, ini khususnya di wilayah Makassar, Anda melihat apakah masyarakat sudah mayoritasnya menggunakan transaksi digital atau masih belum? Masih, kalau menurut saya itu 50-50 ya, kalau menurut saya. Ya, kenapa saya bilang tadi 50-50 ya, karena memang tadi ya, mungkin karena budayanya kali ya, gitu ya, karena budayanya. Jadi ketika kita mendorong untuk transaksinya melalui digital, mungkin ada suatu waktu ternyata mungkin di komunitasnya lebih sukanya baik cash atau uang tunai gitu. Jadi tetap ini memang PR yang nggak mudah gitu ya, merubah culture-nya ini menjadi yang tadinya yang hobinya semuanya itu baik konvensional menjadi digitalisasi. Ya kalau saya bilang tadi sekarang ini di sosial ini
ya bisa dibilang 50-50 lah Mbak, seperti itu Mbak. Baik, padahal kalau dilihat secara ini banyak sekali ya kemudahan dalam transaksi digital yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Baik, bisa terakhir nih Pak, bisa diberikan kemudian edukasinya dan juga harapannya sendiri untuk transaksi digital di Makassar dan juga Sulawesi Selatan ke depannya seperti apa, dan juga bisa berikan kepada masyarakat edukasi hal-hal atau kemudahan apa saja yang didapatkan oleh nasabah ketika bertransaksi menggunakan BNI. Silakan Pak. Ya, kita sama-sama mengingatkan satu sama lain Mbak, gitu. Memang kalau dibilang ini tugasnya perbankan nggak juga gitu, tapi ini merupakan tugas seluruh masyarakat. Jadi zaman berubah, semuanya by digital. Apalagi kita nggak tahu lagi 10-20 tahun ke depan lagi, entah nanti pakai apa lagi gitu ya. Ya, yang jelas kalau kami dari perbankan harapannya khususnya di sosial ya gitu ya. Ya, kita sudah bisa mulai menggunakan mobile banking. Semua transaksinya itu by cashless gitu. Jadi semuanya terdata, tercatat dan tidak melalui transaksi yang sifatnya konvensional. Karena kedepannya kita nggak hanya bicara nanti transaksi domestik, Mbak. Kita nanti akan bicara transaksinya luar negeri. Mungkin sedikit saya ulas sedikit ya terkait sama kita punya yang namanya juga Expora, BNI. Jadi Expora ini apa sih? Ya, Expora ini adalah salah satu program yang kita canangkan itu untuk membantu UMKM untuk go global. Ya, banyak sekali pengusaha di sosial ini, ya, yang mereka itu istilahnya ketika mereka mau ekspor itu mereka terkendala. Nah, kami BNI, kami siapkan sarana itu. Nah, tentunya itu sarananya melalui digitalisasi lagi, Mbak. Jadi orang ini kan mungkin transaksinya Mbak tahunya bayarnya tunai. Kan dengan Expora ini kita bisa membayar melalui letter of credit atau LC atau secara bank garansi. Ini kan instrumen-instrumen ini merupakan instrumen yang sifatnya ya digitalisasi. Ini memang salah satu program juga di kami yang memang ingin membantu UMKM supaya mereka bisa go global. Banyak sekali di sosial ini yang memang masih kesulitan, sehingga ya kita berharap bisa membantu masyarakat untuk mereka bisa lebih aware dengan yang namanya digitalisasi, Mbak. Mungkin itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Edson. Banyak sekali hal-hal menarik soal transaksi digital yang saat ini kita dapatkan melalui talkshow Sapa Sosial bekerjasama dengan Bank Negara Indonesia atau BNI. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya hari ini. Terima kasih juga saudara sudah menyaksikan Sapa Sosial. Saya Wafiq Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.